Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Nah, minyak bumi yang akan kita bahas di sini yang khususnya tentang pembentukan minyak bumi dan komposisi yang ada dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu berasal dari istilah petroleum. Petroleum ini berasal dari bahasa Inggris. Nah, petroleum ini terdiri dari dua kata, yaitu petrol dan polium. Petrol itu artinya karang atau batuan, polium artinya minyak. Jadi minyak bumi ini kita akan mempelajari tentang masa depan makhluk hidup yang telah terkubur selama jutaan tahun, gitu ya. Nah, minyak bumi ini dijuluki sebagai emas hitam. Kenapa? Karena memang minyak bumi ini sangat berharga ya. Sangat berharga ya, sekarang ini aja minyak bensin dan sebagainya itu sudah berasa ya, kalau kita gunakan, kita beli itu untuk kendaraan kita ataupun untuk kebutuhan hidup kita seperti memasak. Nah, itu lumayan berasa gitu, mahal kan, jadi dijulukinya sebagai emas. Nah, kenapa hitam? Karena minyak bumi ini pertama kali didapatkan itu warnanya hitam, jadi dia berupa cairan yang berwarna hitam atau kehijauan atau bahkan merah, ya tergantung dengan komposisi dari minyak bumi itu sendiri. Nah, jadi minyak bumi ini yang masih mentah tadi diolah supaya bisa menghasilkan produk-produk yang bisa berguna bagi kehidupan kita, kemudian bisa dimanfaatkan baik untuk diri kita, untuk kendaraan, untuk rumah tangga, untuk industri dan sebagainya. Nah, proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu terbentuk dari sisa-sisa organisme, misalkan tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad organik yang lainnya yang tertimbun selama jutaan tahun. Nah, kemudian jasad organik itu berubah menjadi batuan, setelah itu mengalami tekanan dan suhu di dalam bumi sehingga terbentuklah batuan yang kelamaan berubah menjadi minyak. Nah, ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang minyak bumi itu adalah Macquarie. Macquarie ini berasal dari Prancis. Nah, dia mengatakan bahwa minyak bumi itu berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Nah, jadi seperti ini proses pembentukan minyak bumi. Jadi minyak bumi yang pertama kali itu terbentuk dari fosil ganggang, ya. Jadi fotosintesa ganggang yang hidup di danau, ya, di air tawar ataupun di laut, itu berfotosintesis, ya, berfotosintesis. Kemudian pokoknya ganggang ini adalah kandungan utama minyak bumi dulu, yang tapi lebih kepada ganggang ini nantinya menghasilkan gas, ya, menghasilkan gas dibandingkan minyak buminya. Nah, ganggang itu berfotosintesis. Yang namanya fotosintesis pasti membutuhkan sinar matahari, dan dia mengumpulkan sinar matahari untuk bisa berfotosintesis di dalam air. Nah, kemudian ketika ganggang sudah mati, dia akan terendap di dalam pasir atau tanah yang di dalam danau atau di dalam laut. Kemudian lama-lama dia akan membentuk batuan, ya. Jadi batuannya ini nantinya akan mengandung karbon yang sangat tinggi. Nah, sampai batuan ini membentuk cekungan. Jadi batuannya bentuknya seperti ini ya, dia sudah membentuk cekungan. Nah, di sini ya, jadi batuan ini akan tertimbun oleh batuan yang lain, kemudian dia akan membentuk batuan sarang. Batuan sarang itu batuan yang berpori, mungkin kita nyebutnya sebagai batu apung. Nah,
Lama-lama batuan ini akan saling bertumpuk, kemudian karena proses di dalam bumi mengalami tekanan dan panas bumi, sehingga terbentuklah minyak bumi di suhu 50 sampai 180 derajat Celcius. Ya, kemudian ketika suhu akan bertambah, maka cekungan itu akan semakin turun. Diikuti dengan penambahan batuan penimbun, maka suhu tinggi ini akan memasak karbon menjadi gas. Ya, tuh. Jadi pertama-tama terbentuklah minyak bumi dulu, ya, berbentuklah batuan, kemudian kelamaan akan terbentuk gas. Setelah itu karbon terkena panas dan juga bereaksi dengan hidrogen akan membentuk hidrokarbon. Minyak bumi ini mulai dihasilkan oleh batuan, ya, jadi sudah berupa minyak mentah di sini. Kekentalan karena minyak bumi emang cairannya lebih kental daripada air, tapi massa jenisnya lebih rendah daripada air, sehingga minyak bumi makin lama makin ke atas. Cuma karena ada batuan atau mungkin tanah-tanah yang ada di atasnya, sehingga minyak bumi tetap tertahan di dalam bumi ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer dari atas permukaan bumi. Sehingga kalau untuk mendapatkan minyak bumi, maka prosesnya adalah kita harus melakukan pengeboran, kemudian kita tambang. Ya, proses pengeborannya pun tidak mudah gitu. Jadi kita harus mengetahui keberadaan minyak bumi itu posisinya ada di mana dengan cara-cara tertentu. Baru setelah kita tahu keberadaan minyak bumi, kita bisa melakukan pengeboran. Terus sampai akhirnya kita mendapatkan minyak bumi seperti bensin, solar, dan sebagainya yang kita gunakan sehari-hari. Oke, komposisi minyak bumi. Minyak bumi ini kandungan utamanya ya pasti adalah hidrokarbon sekitar 80 sampai 90%. Jadi atom karbonnya 80 sampai 90%, hidrogennya 11 sampai 14%. Sisanya adalah unsur-unsur yang lain seperti belerang, nitrogen, oksigen, dan logam yang kisarannya itu kurang dari 10%. Kemudian minyak bumi ini terdiri dari hidrokarbon, yang hidrokarbon jenisnya adalah alifatik jenuh dan tak jenuh. Kemudian ada juga alisiklik dan aromatik. Tapi kandungan terbesar hidrokarbon ini adalah alifatik jenuh, yaitu alkana dan sikloalkana. Di Indonesia itu kandungannya adalah alkana, sikloalkana, dan juga aromatik. Kemudian di Indonesia ini memiliki kandungan minyak bumi yang di dalamnya belerangnya lebih sedikit dibandingkan minyak bumi yang ada di Timur Tengah, sehingga kualitas minyak bumi di Indonesia masih lebih baik dibandingkan kualitas minyak bumi yang ada di Timur Tengah. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang minyak bumi. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa minyak bumi itu terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan juga hewan. Yang paling dan utamanya dulu adalah ganggang yang ada di air tawar maupun di air asin, air laut. Kemudian fosil-fosil tersebut mengalami proses yang pertama, setelah dia mati dia akan membentuk batuan. Batuan itu lama-lama tertimbun oleh batuan-batuan yang lain di dalam bumi, kemudian mengalami tekanan dan proses pemanasan di dalam bumi sehingga terbentuklah pertama kali adalah gas. Setelah gas baru terbentuklah minyak bumi. Minyak bumi tertahan di dalam bumi karena
di situ juga tertahan oleh batuan lain dan juga ya tanah yang ada di dalam bumi. Kemudian kandungan minyak bumi yang utama adalah hidrokarbon. Hidrokarbonnya sekitar 80-90%. Sisanya adalah unsur-unsur yang lain yang kurang dari 10%. Kandungan minyak bumi yang utama yaitu hidrokarbonnya adalah jenisnya alifatik jenuh, yaitu sikloalkana dan sikloalkana. Dan di Indonesia kandungan minyak buminya masih lebih baik dibandingkan di Timur Tengah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang bagaimana proses pengeboran, ya, pengambilan minyak bumi dari dalam bumi, kemudian bagaimana proses pengolahan minyak bumi sehingga kita bisa menggunakan atau memanfaatkan minyak bumi seperti bensin, solar, gas LPG dan sebagainya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kalian semua masih semangat untuk ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.